Delok senyum Mbak. Iya. Oke, Mermisa ya. Ini sudah pagi dan saya tadi bangun-bangun sudah di rumah makan Barokah. Nah, itu si Om Bros itu dengan muatan asem via jalur bawah ya untuk kali ini ya. Oke, bentar. Oke, dilanjut jalan Remisa ya. Dan ini waktunya setannya tidur ini. Solar dulu Remisa ya. Ini di SPBU ngendi pokoknya sumber Pak. Ini sama mbaknya. Terus senyum Mbak. Iya. Kira-kira nek men bisa ngisini suwe pirang liter, Mbak? Rampung-rampung bar luhur ngono lho. Astagfirullah. Wong tuane wis mbok nang omah ngesen ora, la ilaha illallah no. Semana-mana yang gawe rasane iki ya Allah pri Remisa. Ini saya sudah sampai di Kota Cepu ya. Santai ini santai. Malah tadi barusan sekitar jam berapa ya? Sekitar jam 10 itu ditelepon katanya besok suruh masuknya jam 7 kalau perlu jam 10. Aduh lah ini masih jam segini di Cepu. Ya udah kebenaran ini tambah nyantai jalannya apa? Jalannya tambah nyantai Remisa. Yang penting ongkosannya foto. Semakin nyantai jalannya ini. Enggak bintis-bintis ya. Nah ini Cepu ini Remisa Cepu. Makanya saya nyampe jalan pelan aja ini. Nggak kelihatan ketutup ya. Nah itu 40 km per jam aja pelan. Panas. Muatanannya abot beneran. Pelaku nyantai kon jam 10 hawan mono ya sing dipingini. Nek kon nyantai mono sing dipingini ya si Remisa. Ya. Oke, Mas. Dilanjut lagi ya. Ini nanti saya akan lewat Randu Blatung. Saya tidak lewat Ngeraho ya, karena kalau menurut saya itu mungkin di map lebih dekat lewat Ngeraho, tapi karena jalannya sempit ditambah itu ada pas jembatan yang sempit-sempit juga ya di waktu jembatan itu. Jadi kalau kita papasan sama kendaraan dari lawan arah itu susah. Ditambah lagi pas ada jembatan rusak pas di jalan yang turun itu sedikit menghambat sih kalau menurut saya. Makanya saya mending memilih lewat yang Cepu Randu Blatung ya, atau Padangan Randu Blatung, yang sampai di Randu Blatungnya tidak lewat Ngeraho. Karena kemarin saya rasain itu malah kayak lama banget, walaupun potong kompas tapi kayak lama banget. Mungkin karena kita nggak bisa kenceng ya nyopirnya ya, apalagi dengan muatan berat itu kebanyakan oper-oper prosneleng, aduh malah kemeng tangannya, kesel. Makanya saya memilih untuk lewat yang Cepu Kedung Tuban ini Remisa. Oh, jalannya rusak ora apa-apa, wong paling rusaknya cuman sebentar kok, itu cuman sedikit daripada yang lewat Ngeraho sana.
Oke, kalau begitu dilanjutkan kembali ya. Bila menuju ke ibu kota, ibu tiri, ataupun kota-kota intinya ya. Pokoknya bismillah, semoga selamat sampai tujuan. Randu Blatung, Kabupaten Blora. Nah, ini Remisa. Saya sudah sampai di wilayah Randu Blatung ya. Ini kalau menurut saya tetap cepat lewat. Kalau dari Padangan tetap cepat melalui jalur Cepu Kedung Tuban ya, daripada yang melalui Kerengraho. Itu dengan catatan kalau muatan kita tidak terlalu tinggi ya. Kalau memang muatan kita tinggi, berat sekitar 9 ton, terus tingginya hampir 1 meter lebih ya, itu lebih memilih lewat Ngerahu sana ya, karena itu tidak ada jalan miring-miring, adanya cuma jalan naik turun dan cor-coran yang pecah-pecah. Tapi kalau muatan 8 ton rata bak sih saya lebih memilih untuk dari Randu Blatung ke Padangan, saya lebih memilih jalur Randu Blatung, Kedung Tuban, Cepu, Padangan daripada lewat yang Ngerahu sana. Karena kalau menurut saya walaupun tidak memangkas kompas, tapi dengan jalan yang tekstur konstruksi jalan yang lebih lebar, itu kita bisa memacu kecepatan dengan rata-rata ya itu di 50-60 km per jam. Kalau lewat sini kan jalannya speed kecil, nah itu kecil ya. Nah makanya saya lebih memilih yang lewat Kedung Tuban, Cepu, Padangan. Oke, semoga bermanfaat. Dilanjutkan lagi menuju ke titik bongkaran, yang mana Om Bros akan melihat ibu tiri ya. Bismillah, semoga selamat sampai tujuan. Amin ya robbal alamin. Dan jenggu turu kewan sesuai instruksi dokter. Barmadang turu Leba Express ya. Nah ini di area wilayah Doplang, ini perbatasan antara Kabupaten Blora dan Kabupaten Purwodadi. Itu Leba Express yang bawa naga dari tempatnya Stubjek. Leba Express ini satu tim ini dengan Pak Zamroni Gegak Rimang ya. Udah ikutin aja kita biar ada teman konvoy, kita nyantai kok, gak usah disalib ya, biar di depan ini Leba Expressnya biar di depan. Wirosari. Nah ini lagi BI jus abang maning, cepet temen kawan. Kawat iki lagi ijo wis abang maning. Nah itu mobil belakang itu ya, itu yang bawa box MMR itu tuh nanti ngajak ngopi katanya. Tenang bos, pokoknya iki muatan ada. Mboten Pak, antar suwun. Ya, Wirosari itu katanya ngajak ngopi. Nanti tenang aja, kita ngopi dulu. Muatannya dewek kok, nyantai. Jam santai guys, jam santai. Lanang bawa ini ya. Dong parkir nang lampu merah ora ana perawan sing parkir nang sandingir misal.
Gua anak perawan saya parkir nang sandinge ngono sih. Lampu merah ora emak-emak kabeh kaplakan poel-poel. Ora kena sawang. Wirosari. Untuk suhu di Wirosari ini diperkirakan mencapai 700 derajat Celcius ya. Karena ini semelet ini. Untuk bakul kopi, ngopi, istirahat nang sing warunge parkiranane adem. Syukur-syukuran ambek ditanane iki mantep. Oke, sambil mencari-cari ya. Karangawen Remisa ya. Ini bisa dilihat ini Karangawen. Arah yang ke timur ataupun arah yang ke barat sama-sama tersendat ya. Karena ini waktu menunjukkan hampir jam 4 sore atau wayahe wong mulai nyambut gawe sekan pabrik ini. Penaleo jam 6 angkat, jam 4 mulai. Nah, ini bisa dilihat ya. Nah ini, oh itu banyak sekali tuh yang brondolan sekan pabrik atau yang mungkin dari tempat kerja selain pabrik pun ini waktunya jam pulang ini. Makanya yang arah ke sini, arah ke timur itu yang dari Semarang lumayan padat ya. Yang arah ke barat juga ikut-ikutan akhirnya. Akhirnya yang arah ke barat juga ikut-ikutan. Ini kalau mau ikut juga nggak apa-apa ini ya. Kalau mau ikut itu, kalau nggak mau ikut ya sudah. Ntar kalau ada lagi tawarin lagi, barangkali ada yang mau ikut lagi ya. Mana ada lagi gak ini kira-kira yang mau ikut lagi, mana nih? Ada yang mau ikut lagi gak? Woy, saya ngenai Honda barangnya siapa ngubah bema? Pilu ngaji nang masjid. Aduh. Mak wis kayak ana saya cekli kono Pak Honda ki wis gawat. Waduh kae kacamatanan motor bisa jepotok kayak kebang tebelek. Nah, saya arah Semarang Kulon kayak yang arah dari Semarang ramai kan ya. Nah, itu. Oke, Remisa ya. Tak lanjut lagi karena jalannya ramai. Jadi saya untuk pegang kameranya nggak bisa lama-lama ya. Karena untuk tempat kameranya belum datang, jadi belum saya pasang. Nanti kalau sudah ready ya, kamera tetap dipasang di cabin ya. Biar Remisa bisa leluasa lihatnya. Oke? Oke. Kayak lek katerin dan buriman. Sih. Lek katerin. Aduh. Kepanasan tentang itu ruh ya. Mending aku bar madel ini panas banget turunnya blek kok. Esok tenang. Sabar Kak. Sabar satu kona esok atau kona tak pasangnya AC. Pasangnya AC, pasangi bilet oh. Kaca di riben. Main adem, cocok. Jadi pelaku alonnya tetap nikmat. Bukan anak yang harap ngendorse AC ya ora apa-apa ya. Bukan anak yang harap ngendorse AC. Orang kayak iki saya harap ngendorse AC, saya harap ngendorse bilet ya ora apa-apa. Nah sih. Lah anak saya ngendorse ya. Biletnya ora tak sepil. Masangnya ke priye. Exit tol Weleri guys, exit tol Weleri Remisa ya, exit tol Weleri nih Remisa, nih exit tol Weleri. Ini sekarang sudah nggak begitu lumayan padat ya aktivitas di gerbang tol Weleri ini semenjak dibukanya tol KIT ya, atau kawasan industri terpadu Batang KITB. Nah itu
Jadi rata-rata beberapa kendaraan itu lebih memilih naik tol dari KITB kemudian exit di tol Kandeman, karena untuk biayanya lumayan terjangkau untuk menghindari tanjakan dari masuk Alas Roban sampai lepas Kecamatan Tulis ya. Nah itu makanya rata-rata sekarang untuk kendaraan-kendaraan besar itu lebih memilih yang naiknya dari kawasan industri Batang ya, dari kawasan industri sana, dari KITB sana itu ya. Kalau dulu kan yang rame itu kan untuk menghindari jalur naik turun Alas Roban sampai ke Tulis sana kan rata-rata lewatnya kan sini. Nah sekarang untuk yang sudah tahu itu memilih untuk naik dari gerbang tol KITB terus nanti turun di Kandeman. Sebaliknya kalau yang arah dari barat juga seperti itu, naiknya dari Kandeman, nah nanti turunnya di KITB. Rata-rata seperti itu, karena memangkas yang anggaran lumayan ya. Kalau untuk truk yang sumbu 3 itu lumayan banget kerasan. Oke, jadi ini saya di exit tol Weleri dan saya mau istirahat sambil makan dulu. Nanti setelah maghriban baru dilanjut jalan lagi ya. Ini waktunya nanti full tol Pantura ya, karena waktunya masih panjang. Tadi saya cuman hanya menghindarin Semarang sampai Kendal sini karena waktunya jam orang pulang kerja ya. Jadi takut banget kalau untuk jalanannya itu rapet jitet ya. Oke pemirsa, nah ini saya tak parkir untuk makan dulu. Palimanan remisah ya. Alhamdulillah ini kami sudah sampai di Palimanan, baru saja selesai ngopi ya. Ini ada 3 armada nih yang dari Alas Roban ini, 1, 2, 3 sama saya ya. Berarti ini 3 armada. Ini tujuannya ke Jakarta semua. Ini Jakarta semuanya ya. Jadi 3-3-nya ini menuju ke Jakarta dan nah, itu dapat klakson itu. Nah ini jadi nanti kami konvoy. Yang ini bawa sayur ini. Jadi ini nanti mungkin yang jalan lebih kenceng duluan ini. Kalau yang ini telur ya, ini telur. Ini saya asem. Nah ini nyantai lagi karena saya disuruh masuk ke lokasi bongkar itu jam 8 katanya. Suruh nunggu pasukannya bangun dan buka dulu seperti itu ya. Jadi ini kami full jalur bawah atau jalur Pantura ya. Ini juga sama jalur Pantura, itu juga Pantura ya. Nah itu yang tulisannya wong liya ngerti apa, saya juga Pantura. Oke, Randy mari kita jalan ya, let's go. Ngarep. Hah? Weh, kapan aku dengerin? Nyatane gawane kentang ngono. Bismillahirrahmanirrahim. Waktunya bertugas ya. Setane aja turu iki kali iki. Ya, turu paling. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki ruas Simpang Jomin saya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini kami sudah memasuki ruas Simpang Jomin ya, full tol Trans Pantura ini. Ini aja waktunya masih pukul berapa ini ya, sebentar, 04.39 ini, 04.39, setengah 5. Karena ini hari Minggu ya, jadi untuk arus lalu lintas dari Jawa Tengah menuju ke Jakarta tidak begitu ramai.
Remisa ya. Ini saya di SPBU Cikopo baru saja ngisi solar dan sekalian subuhan dulu ya. Nah ini alhamdulillah sudah selesai semuanya. Sekarang waktunya saya lanjutkan lagi menuju ke lokasi bongkar ya. Ini saya juga belum dikasih Sherlocknya karena intinya nanti saya di wilayah area Jati Asih. Nah ini jam 05.01 ya. Nanti bongkarnya jam 8. Mungkin nanti saya nunggu di rest area mana dulu, nggak tahu. Yang penting pokoknya sambil jalan, mungkin nanti jam 6 atau setengah 6 lah saya telepon dan minta Sherlock. Oke Randy, kita lanjutkan lagi perjalanan menuju lokasi bongkar bersama dengan si Ombros Reborn. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga selamat sampai tujuan, amin ya robbal alamin ya. Nah, karpetnya nanti kelangsar kayak iki muatan sing kaboten apa karpetnya sing kependeken. Oke ya, inilah situasi nih di SPBU Cikopo. Banyak kendaraan istirahat ya, sekalian sambil ngadem mesin, ngadem ban, dan juga mungkin ngopi-ngopi ya, dan sholat sekalian ngisi solar. Oke Alhamdulillahirabbil alamin Remisa ya. Ini si Ombros sudah selesai bongkar. Tadi saya kehabisan memori ini Remisa, mohon maaf sekali ya. Tadi begitu saya ngerekod ternyata kehabisan memori. Akhirnya pas waktu dibongkaran itu saya nggak bisa ngerekam. Ditambah lagi pas saya mau buka map itu saya ngerekam itu ternyata memorinya hanya tinggal berapa itu 1, berapa menit saja ya. Dan saya harus ngedit dulu dan saya upload dulu dan ternyata memorinya tetap nggak muat. Nah ini sekarang saya sudah berada di ruas tol Jakarta Merak ya, Tangerang Merak ini saya Remisa. Nah ini saya sudah berada di ruas tol Tangerang Merak. Ini saya sedang nunggu info ini ya. Ini saya rencananya mau ke Cilegon untuk muat tangkil tujuan ke Alas Roban seperti itu ya. Pokoknya saya mohon maaf sekali tadi pas waktu mau ke Jati Asih saya memang nggak ngecek memorinya tinggal berapa dan ternyata akhirnya memorinya nggak bisa untuk menampung bahan-bahan video yang untuk saya edit dan saya tayangkan di YouTube ini Remisa. Dan ini tiba-tiba saya sudah sampai di ruas tol Tangerang Merak ya. Nah itu ya ruas tol Tangerang Merak. Ini barusan saya selesai nge-refresh memorinya ini Remisa. Oke. Nah ini itu si Yenggu sudah di sana, Yenggu ya. Yenggu sudah di sana itu. Karena tadi saya nunggu orangnya ngirim Sherlock itu lama sekali ya. Ternyata bongkarnya di Jati Asih, pasar yang dalam Jati Asih itu, waduh bongkarnya itu mundur ngedit tempatnya sempit itu Remisa, mantap sekali ya. Oke, mumpung belum berisik, biar nggak terlalu berisik, kita lanjut di dalam kabin ya. Nah sambil saya menuju ke Cilegon ini. Oke sebentar, ini tak naik dulu ya. Tak naik dulu ini Remisa. Jelep. Nah oke. Ayem. Oh oke pemirsa, jadi sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini di trip si Ombros bawa asem dari Situbondo menuju ke Jakarta. Walaupun untuk tadi hanya saya nyuting cukup sampai di tol Cikampek saja ya. Saya mohon maaf sekali, yang mana saya menempuh waktu itu di berarti 24 tambah 5 berarti 29 atau 30 jam lah. Di 30 jam ya dari Situbondo ke Jakarta, karena saya memang nyantai, yang aturannya 24 jam itu tembus, tapi karena memang disuruh masuk jam 8 ya akhirnya saya layeh dulu ya, nyantai dulu itu Remisa. Sampai tadi pas waktu nunggu Sherlockan itu sempat ketiduran setelah saya selesai subuhan di SPBU Cikopo, dan pokoknya sedikit megap-megap karena muatannya ternyata itu 9,5 ton Remisa. Wah kalau ngomongnya Pak Kajini ngomongnya 8 ton. Wah giliran saya cek
waktu pas bongkar 9 ton setengah, mantap ini ya. Waduh, trip perdana si Om Bros, dan ini saya tujuannya mau ke Cilegon. Oke, sampai di sini dulu. Apabila ada salah kata saya mohon maaf dan salam dari Miyenggu. Dedar ya. Tak seksa gendaran kita seksa ya. Pokoknya sampai di sini dulu, dan apabila ada request atau pertanyaan silakan ketik di kolom komentar. Salam Sorban Mali, salam Om Bros Ribon, dan tidak lupa saya doakan semoga Remisa selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, dilancarkan pekerjaannya, dilancarkan rezekinya, sehat selalu, panjang umur, dan yang pasti berkah barokah rezekinya. Amin ya robbal alamin. Salam dari saya Nija Beginsyah. Kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.